Selamat datang di Beko Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian katanya paling terupdate, terkini dan tersusun. Dan bukan review. Bukan review ya, Oke. sudah jelas bukan review. Tapi ngomong-ngomong, ini malam sekali kita syutingnya. Iya Kembali nih. ke default. Malam untung nggak jam 1 ya. Tapi kita coba buat cepetin aja sih sebenarnya. Karena sebenarnya memang berita hari ini tuh ya hit miss aja lah. Benar. Utamanya di judul aja sebenarnya. Iya, utama di judul. Iya, utamanya di judul aja. Hari ini tuh banyak sebenarnya tuh gak begitu banyak berita yang oke gitu. Benar. Karena memang beritanya lagi sepi ya. Gak tahu di luar tuh lihatnya review Samsung mulu kayaknya. Samsung mulu. Ininya di artikel. Jangankan review di, iklan aja Samsung semua. Iya lagi. Kayaknya Iya nutupin, lagi. kayaknya mau tau nggak? Dia tuh nutupin S25 Edge yang nggak laku. Oh. Gitu. Bener ya? Laku. Bener. Mungkin aja ya. Ini strategi yang berbeda gitu ya dengan harga-harga yang naik. Cuman ya itu ntar lah kita akan bahas. Kita mulai ke info dulu. Yes, Gitu ya. info Kayak kita, misalnya nih yang terlewat, yang diam-diam launching di, lo tau nggak? Namanya Vivo Y19. GT. Ada S Pro dan GT. Yes. Sebenarnya tuh handphone bagus yang GT, tapi bagus. Enggak sih. Menurut gua enggak sih. Kayak misalnya kayak Y19 S Pro gitu dengan Unisoci T612. Yes, itu sayang sih sebenarnya ini SoC banget. Dan tertingginya cuman di 6128. Harganya berapa? Harganya tuh maksimal lah di 2 jutaan. Oke. 2,4 juta. Lu bayangin nggak di SoC yang sama kalau kita ngomongin itel, ini sulit sekali, Pak. Bisa lagi. Ya kan? Murah lagi. Tapi baterainya memang gede banget di Iya, 6.000. Dan 6.000. ini salah satu HP yang kayak kalau nggak salah diiklanin tuh di Ketok-ketok. iya. Banting-banting. Soalnya nge-lag. Kagak lah, gimana sih lu? 6128 gitu ya. Menarik ya, namanya tuh Y19 S Pro gitu. Lalu ada juga ya tadi lu bilang Ya 19 GT. GT. Bagus, cuman sayang gitu. ke GT itu kan gini, ketika kita ngomongin barang bernama GT sudah pasti kenceng. Harusnya. Iya, walaupun emang SoC oke sih di 6.300 ya. Iya kan? 2,4 jutaan. Iya. Ketika ngelihat storage ya, eMMC. Aduh, sayang banget gitu. Padahal bisa UFS, nah belinya eMMC gitu loh. Karena ketika UFS harganya nyentuh light. Iya sih. Sudah pasti nyentuh light. Sorry. Ya, jadi agak kocak ya. Pertama, diam-diam ini yang menarik ya. Kedua, dari segi barang ini kayaknya bakal akan ada GT-GT yang lain nih di grup bebek-bebek ini. Kemungkinan gitu ya. Kemana nih kalau ngomongin bebek berarti ada Realme ya. Narzo kayak. Harusnya itu Naruto Iya, balik lagi Naruto tapi balik lagi. ada. Coba. Gue liat malah berita tadi not lagi. Males aku angkat. Realme Note ya. Itu Realme Note menurut gue ya. Nah, Ini kita intermezzo dikit. Realme Note tuh harusnya di-delete dari database Realme. enggak yang nyetusin tuh harusnya Dipecat pasti. jangan pecat layoff. Nah, biar lebih profesional gitu loh. 2 bulan notice lah gitu ya. Kamu siapa nih yang nyiptain Realme Note di kantor kita nih. Nah, itu tuh ditunjuk-tunjuk pasti itu dia. Cuman ya itu ya, seperti Y19 ini apakah layak beli gue nggak tahu juga karena dia ini masih jualan 464 di. Itu dia. Ini aneh banget ya karena kalau yang gua research itu biasanya kalau abang-abang Gojek tuh selalu taunya RAM-nya 6 GB. RAM-nya harus gede kan. RAM-nya gede. Harus gede. Dan storage-nya tuh 128 itu menurut dia. mereka itu Udah wajib udah lah. wajib banget coy. Grup WA bro. Iya, grup WA. Grup Dengan WA. 4 GB 64 sudah pasti meledak. Apalagi untungnya ini tuh bukan zaman Pilpres coy. Kalau zaman Pilpres kan ada tuh PDF pilih siapa. Pilih siapa. Lalu ada lagu-lagu gitu ya, selamat pagi dari siapa. Mampus itu 64 giga ya. Penuh udah. Penuh. Sayang banget ya. Ini menurut gua salah satu barang Vivo yang paling aneh sih menurut gua sih. Ya sangat disayangkan Iya. ya gitu ya. Iya, apalagi GT ya. GT ini mungkin bisa selamat lah ya. Kencang-kencangan cuman eMMC ini akan berasa di real use case sih. Ya apalagi game-game berat kan. Iya, game berat. Kayak game-game open world. Open gitu. world gitu. Cuman ya udah lah ya, GT ini sayang sekali gitu. Lalu kita ngomongin juga yang mau launching bentar lagi yaitu Reno 14 Pak. Wah ini dia nih. The next Ini gen adalah nih. handphone yang kemarin ada berita rahasia udah klik. Kan klik. Berita rahasia apa tuh? Ya nggak tahu kita ya. Udah klik bro. Pas gue lihat bocorannya di wah. Tapi bagus nggak handphonenya? Oh enggak, coba kita ngomongin preview dulu ya. Preview dulu Tanpa lah. melihat itu ya. Yes. Udah tahu
lah lu semua. Menurut gue ini desain yang masuk akal dibanding Mermaid gitu. Itu sih. Desain Ini yang- bagus banget Ini sumpah. bagus banget coy, titanium ya, warna abu-abu, simpel banget, satu tone begini. Lu lihat garis ini, gue suka banget. Oh ini. itu kacanya seamless ya, emang Iya. dibuat nggak patah Dan gitu. rigid pak kalau lu pakai. Ih, itu sih gue suka Ini banget. berasa banget fleksibnya gitu. Kan biasanya kalau di HP Sampingnya yang gue suka tuh, Iya. bener nggak tajem. Ya Nggak- iPhone banget sih, Iya, iPhone banget. Ini iPhone banget kalau dari jauh sih, menarik ya. Dan ada beberapa hal yang nggak bisa kita spill sih sebenarnya, kayak misalnya, tapi ada yang bisa kita spill juga kayak SoC-nya. Ya, Kayaknya kita mendingan bahas SoC-nya nggak sih daripada bahas. iya sih. Karena sudah pasti nih, kalau ngomongin Oppo Reno, jadi makanan yang gurih, yang manis dan nikmat ketika kena kau mendang-mending gitu. Karena memang Reno itu ketika ngomongin Reno, Oppo itu selalu dengan pricing yang menarik sekali. Ya pasti bukan harga yang murah ya. Sudah tidak pasti. Sudah Sudah pasti. Namanya mindset Oppo. Itu ya. Lo harus tanamkan ya. Tanamkan. Tanamkan. Ketika Oppo launching tuh ada namanya mindset Oppo. Iya. Nah, Jangan bawa pokok. nggak usah. Gak usah bawa yang lain. Pokoknya kalau udah mindset Oppo itu seperti tidak ada Xiaomi 14T Betul. Pro di dunia Pernah ini. tahu aja. S24 FE nggak ada. Nggak ada, Ini nggak nggak ada. Nggak ada. Adanya Oppo. Nah, Iya. itulah mindset Oppo. Ya udahlah ya, tapi ya masih oke-oke aja lah kalau ngomongin dari build quality dulu dan beberapa hal yang bisa kita spill nanti yang jelas. Sesuai dengan story kita kemarin Iya. kita kemarin ada bikin story tuh, apakah kita akan ngetes ulang ya? Karena di Reno 13 kemarin pakai 8.350. 50 ya. Nah ini naik nih. Nah, 8450. Mending kita tes gak sih? Yang panjang juga. Karena kan gini, kan biasanya SoC itu kan tuningan dari brandnya kan. yes. Ini udah satu brand, Yes. satu kelas juga Reno. Masih sama ya. Iya kan? Kira-kira ada yang berubah nggak ya? Bener juga ya. Iya, iya kan? Ada yang berubah atau cuman MediaTek jago bikin presentasi tuh? Oh, enggak lah berubah lah. Lo lihat dong 8450 core beda sekarang. Core gede, gede semua. Pakai Gede. A25 semua. Iya. Itu ini juga pertanyaan nih. Ketika pakai big core semua, apakah baterainya bakal lebih boros? Atau panas. Panas. Terutama Terutama panas tuh ya. Iya. Luar biasa. Cuman ya udahlah ya, itulah nama juga Reno 14 5G. Ini yang Pro by the way kita pakai. Yang Pro. Yang Ini Pro ya. Yang Lo megang tuh ngerasa mewah dah. Premium phone lah. Menurut gua sih, belum flagship tapi menurut premium. gue ya, salah nama sih ini kalau Fine aja. Oh iya sih. Fine X8F. F. X8F Iya, bener. ketika gua ngelihat rahasia itu kita nggak usah sebut. Ya, nanti gue telepon. Ketika kita ngeliat rahasia itu, ada seri namanya F. Kan? Seperti biasa, F sudah pasti. Sudah pasti. F itu kacau. Dari segi pricing, dari segi hardware udah tidak bisa sekali dilihat oleh warga yang ngerti tech. Sudah tidak bisa, gitu ya. Sulit. Tapi ya sudah. Kasian lo, mau launching nih, bentar lagi nih. Bagus loh. Bagus. Senang lah gua. Iya. Senang gua. Cuman lu kampret juga. Tapi yaudah ya, kita lanjut ke yang lain yaitu Motorola. Nah, Tiba-tiba di Instagram ya ada Motorola Edge 60 Pro nih. oh, Sudah mau pasti keluar kita- lagi kah? Iya, mau keluar lagi nih kayaknya nih. Kalau yang dari GSM Arena sebenarnya udah ada. Yes, di luar. ada. Pakai 8.350. Ya Yes. udah lah ya. Ya Walaupun- kayak Reno sebelumnya. Iya, walaupun kenapa dia nggak yang terbaru ya? Gue kepo deh sama si. Ya mungkin belum dapat antrian kali, belum jadi prioritasnya MediaTek gitu. Karena baru. Masih baru, pemain baru gitu loh. Nggak kayak Cinanya. Cina. Mungkin ini juga gak sih? Kalau karena di Indonesia ini belum ada lini barunya, Yes. kayak Honor kemarin, seri lama dimasukin di sini. Bisa jadi. Tapi yang Fusion gue lupa pakai apa deh? 7.300 ya? 7.300. 7.300 ya? 7.300. Ya lumayan lah. Itu lebih baru kan? Iya. Sebenarnya kan? Enggak, yang baru 7.400. 7.400 dia si Motorola. Ya nggak ada berubahnya pak. Iya. 7.300 Bener juga lagi. tidak ada berubahnya. Maksud gue bisa baru gitu. Tapi ya aneh. Tapi ya udahlah 8.350 ini tetap SoC yang lumayan kenceng dan kita diliatin katanya punya telefoto nih. Nah, 3 itu dia. optical zoom gitu. Kalau ngomongin foto yang Motorola sebenarnya semi apa ya, Gcam. Ini datang dengan Android 15 gitu ya. Yes. Dengan IP rating 68, 69 dan mil STD alias bisa dibanting-banting. Bener. Baterai 6000 ini kayaknya salah satu paket lengkap dari Motorola kalau lu emang suka Motorola banget ya. Maksudnya daripada lu beli Pixel yang 3A, Iya sih, bener harganya sih. mirip nih misalnya nih kayak Pixel 6A kan mirip tuh kalau nggak salah. Harusnya.
Tapi udah gak dapet support ya ngapain sih? Mending ke Motorola aja. UI-nya clean, OS-nya juga beres gitu ya. Iya. Dan dia bisa multi device. Gitu. Mudah penggunaannya. Mudah banget. Mudah banget. Multi device-nya nih menurut gua oke. Yes, multi device. Dan dia nggak usah pakai phone link kan. Dia punya sendiri smart connect, gampang banget. Apalagi kalau punya Lenovo kan. Oh iya, iya bener kok. Kalau punya Lenovo udah. Lengkap coy. Jadi Cuman ya itulah salah satu kekurangannya dia di service center ini masih belum jelas. sampai hari ini kita masih belum jelas sih. Ini di apakah mana sama Lenovo atau third party. Third party itu maksudnya kayak bukan Lenovo namanya. Kan soalnya gini orang-orang awam itu kan benerin HP Asus ya ke Asus gitu kan. harusnya kan? Iya kan? Mikirnya gitu. Ini kemana nih? Itu salah satu penyebab ada gaungan kayak di Transcend Group itu dibilang dulu kan ini SC-nya goib. Nah, Sebenarnya nggak goib. ada kan? Ada cuma Kalker. namanya kocak emang. Kayak kenapa kalker gitu? Iya, bukan kalker mana? Dulu apa emang? Nama misalnya kayak lu nih, lu punya jasa Oh third party. iya, Sapone Jadi, ya. Aldi Shop gitu jadi kayak third party gitu. Harusnya sama sih, itu ada sih satu yang memang ngambil semuanya. Tapi Iya. emang itu kan jeleknya itu kayak buat jaga kualitas. Iya, sulit sih tapi kayak gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Lalu yang menarik sebenarnya di Postel itu ada namanya Motopad 60 Lite ya. Ini lagi-lagi tablet itu akan diramaikan kembali karena lagi-lagi gue ingetin ya. Tablet di Indonesia itu sebenarnya memang seksi banget. Lagi seksi, Redmi Pad kedua, Redmi Pad 2 Redmi keluar. Pad yang kemarin ya kan. Xiaomi Pad, Xiaomi Pad 7 dan Pro, Ah, dua-duanya kacau balau gitu kan. Pad bagus. Dan ada yang baru lagi dari Huawei ntar gitu. Iya. Honor juga bagus sebenarnya. Oh ya Honor juga ya, Honor, cuma emang cuman kurang SoC-nya, suara. SoC-nya 6 Gen 1. Emang Iya. barang lama sebenarnya gitu. Cuman ya sayang aja sih. Tapi ya itu, tablet ini akan makin ramai apalagi ini Lite gitu. Mungkin dia bisa kasih yang lebih oke di harganya. Bener sih. Dan gue pengen tahu gitu kira-kira kalau misalnya ada tablet Motorola dicampur sama HP Motorola, Oh itu harusnya jadi ekosistem. iya gak sih? Laptopnya Lenovo. Wah. Tapi Oppo Pad ada nggak sih? Oppo Pad. Nah, Oppo Pad ini Di Cina bukan ada? di Cina Indo ada. Hah? Udah ada. Dia Yang pakai baru? 8.350. Oh iya dia Ada, cuma keluar memang downgrade. senyap dia. Iya, Memang stupid dia kan. Aneh banget dia. Iya. Sibuk ngobrol sama Taufik Hidayat. Padahal itu tablet bagus loh. Gue udah nyobain ya. Iya tiba-tiba downgrade ya. Iya, dari 9.300 ke 8.300. Dia tahu reaksi pasar akan gimana di harga yang sama. Padahal kemarin bagus 8 plus Gen 1 ya. Cuman ya kalau kita bisa bela-belain kalau OS bagus, cuman kalau ya Kalau tablet sebenarnya tablet aja sih. Iya. Jangan. ya udah lah ya. Ada juga yang ya udah gitu di baterai remote gua tiba-tiba kosong nih. Gimana solusinya? Gak ada bridging. Ganti bang, baterai bang. Oh iya. Ada di bawah tuh. Oh, oke. Ini iklan kita hari ini. Alkaline ya. Ini adalah baterai yang diproduksi dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 dan manajemen lingkungan ISO 14001 2015 gitu. Oh ya, ini bisa buat handycam, bisa buat electric razor, digital kamera, MP3 player, MP3 Masih player. ada. Hai. Memang nggak diubah ya. Masih MP3 player. Sekarang mah bos udah Spotify bajakan bos. APK tuh. APK mod. Iya, APK mod jelas ya. IG keganti sendiri passwordnya nggak apa-apa. Tapi APK mod. Iyalah. Nggak ada iklan. Nggak apa-apa lah. MP3 player. Ketahuan umurnya sama nih. Coba deh itu ya bisa buat remote sama radio. Waduh, radio Castle. Emang gak diganti cuy. Dia apa? Radio dulu yang begini. Jukbox. Iya, jukbox gitu cuy. Buset. Buset sekarang mah udah pakai ini NYK bos ya, soundbar anjir, connect ke APK, Spotify itu, sember dikit gak ngaruh kan? Iya. Yang penting kenceng. Iya. Gimana sih? Kacau nih Alkaline nih. Millennium Power Alkaline, 0% mercury and cadmium added. Lalu kita ngomongin market iPhone ya, ini juga ada TKDN nih dari Xiaomi Oh iya. yang dimasak banget gitu. Ambil buka dulu. Ada 2 kode ya, panjang lah ini, belakang TBG dan bla 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 gitu. Yes. Katanya ini Xiaomi 15T series. Wow, udah mendekat kah? Sudah mendekat walaupun postal belum kelihatan ya. Yes. Artinya masih kayak Masih ini daftar dulu. dulu ya, daftar. Oh, salam dulu. Salaman dulu. Salaman iya. dulu. Deal berarti nih. Ada yang makan seafood tuh di Jakarta Utara sana tuh. Lumayan kan anjir. Oke.
Ya ini sudah mendekat karena sebenarnya Redmi K80 itu udah launching di global sebenarnya. Yes. Lewat Redmi K80 Ultra. Yang nggak tahu kenapa kita sebut karena biasanya dari Xiaomi 14T Pro itu biasanya agak-agak rebranding dari K70 Ultra. Jadi K seri Ultra gitu ya. Dari speknya mirip sampai sebenarnya konfigurasi kamera juga mirip, cuman emang kameranya ya sudah pasti lebih bagus. Ya di Xiaomi ya. Dan lagi-lagi kita ingetin kalau lu nanya, "Bang, kira-kira masih sama Leica gak?" Masih. Masih. Udah Kemarin dikonfirmasi. Iya, udah dikonfirmasi, masih kemarin panik ya. Iya. Masih sama Leica, Bos. Tenang aja. Itu. Kalau Xiaomi gak sama Leica nih, kelar sama Vivo dia nih. Tapi desain K80 Ultra gini nah, amat. itu dia poinnya di sini di saya angkat dia dari spek dulu deh. Pelan-pelan dulu aja gitu ya. Speknya itu sudah pasti 9.400 plus. Oke, sama sesuai. kayak kemarin, Sama. 9.000 ya. Ah. Nah, biasanya kalau Xiaomi emang jarang-jarang downgrade sih. Ya. Kameranya ini kemungkinan bakal ada tele juga. Jadi kayak ngomongin kamera tuh gak banyak berubah gitu. Yes. Dan kalau ngomongin K80 Ultra yang di Cina itu baterainya itu 7.300. Buset, gede banget. Tapi harusnya dikurangi. Sudah pasti akan dikurangi saat global. Yoi. Sudah pasti entah itu harga atau regulasi. Tahu. Ya. Iya. Lagi-lagi ya gitu ya. 15T Pro ini sudah pasti pakai Leica, baterainya tidak akan sebesar yang K8 seriesnya gitu. Cuman kamera sudah pasti ada telenya. Udah bisa 4K lah pastilah gitu. Cuman pertanyaannya memang di sini adalah Desainnya sih kayak Ultra. kayak Poco F7 Ultra. Ini emang yang desain ini lagi aneh nih. Iya nih, maksud gua ada apa dengan Xiaomi? Kenapa baru sekarang gitu? Iya. Tapi juga kenapa di situ posisinya? Iya gitu ya. Maksudnya Xiaomi 13 tadi. Desainnya bagus banget. Itu dia. Kameranya bagus. Bagus. Bodinya bagus, rigid. Kulit Semuanya ya. bagus. Tiba-tiba 14T. Muncul tuh kompor. Tapi masih oke. Masih oke. acceptable. Iya. Mau tau gak kenapa masih acceptable? Karena yang ini K80 Ultra alias cikal bakal 15T Pro ini desainnya bulat. Ini bukan kompor lagi namanya. Apa? Ini Neji begini tuh kalau ada bulatan gitu. Tengahnya ada Neji tuh. Yin yang. Yin yang ya. Kacau, ini apa desain begini nih? Lu kalau perhatiin juga website tadi itu ada website-nya lu buka aja deh website si Xiaomi-nya. Iya. Lu kalau yang bentuk aslinya kameranya tuh kacau balau menurut gue sih bentuknya. Lu buka. Wah. Iya lagi. Nih ya, lu bayangin nggak dengan desain seperti ini ya, desain bulat ini ya akan masuk ke ranah Xiaomi gitu. Yang dimana Xiaomi ini kan beda dengan Redmi. Iya. Masa iya Xiaomi yang berkelas Dia begitu. desainnya begini. Kalau kamera mah gue bisa jamin ya udahlah autentik atau BW-nya udah pasti Bagus gitu. bagus. Udah pasti bagus gitu ya. Kalau nih masuk nih udah pasti bagus ya. Makanya tadi nih ada yang nanya, "Bang, beli 14T." Gak usah, ntar dulu nungguin aja masuk ya. Kita lihat kayak gimana desainnya juga Iya, tapi desainnya. ya. Ini mungkin masih gambar doang. Iya, siapa tahu ada revisi kan. Iya. Iya emang. Ya emang. Memang ini adalah desain dari Itel. Ya, Itel desainnya Itel. Gua nggak ngerti juga nih tujuan Xiaomi untuk membuat. Siapa tahu orang itu cabut. Oh, desainer Itel. Desainer itu cabut. Ditarik sama Xiaomi. Iya. Gua ngeliat kan kayak desainer Itel nih. Ada orang Xiaomi yang kesurupan. Wah, desainer Itel jago nih, desainnya nih keren nih. Diambil tuh, lu bulet tuh taruh tuh. Ya. Ini ngomongin desainer tuh nggak, gue jadi inget yang dulu Tekno desainernya orang-orang Eropa, Prancis udah nggak lagi ya? Iya Oh tuh. yang Kemon 20 Iya ya? kayak Premier ya? Lu betul kenapa? Kagak laku. Desainnya ini lumayan deal breaker ya menurut gue sih. Karena ketika lu ngomongin Xiaomi atau enggak, kesalahan F7 Ultra kemarin kan itu salah satu yang paling besar, yang paling bisa dilihat oleh masyarakat awam adalah desainnya. Yes. Misalnya lu 10 juta dapat desain bulat begitu kan. Kayak ya banget. Iya, Ya gitu. gak bisa tuh dia foto di kaca. Kalau foto di kaca kan ditanyain, lu bawa obat bos gitu. Bagaimana bos ya? Kurang 10 juta kurang gitu. Nah Kurang ini mewah, juga kurang mewah. mungkin hasil kameranya akan oke dan performanya ya udahlah 9.400. 400. Udah, Bos, itu ya kita lihat 9.400 gimana bos ya? udah kencang. Udah kencang tuh punya si Realme GT7 kan. Yang ini nggak mungkin nggak kencang kan.
Bener, makanya. Jadi performa udah oke, kamera udah oke, desain. Desainnya aduh gitu loh. Iya, gue pengen tahu sih alasannya dia berubah dari 13T itu desainnya apa sih? Selain housing, katanya kan ini housing ultrawide itu kecil katanya. Itu satu, kedua kan panas tuh. Iya. Karena kulit jerut. Iya, kan? kulit jeruk gitu-gitu ya. Nahan panas Udah gitu. gitu embun lagi. Iya sih, sayang banget ya. Lu bayangin gak sih nih Xiaomi 15T ini misalnya jadi nih kayak gini desainnya. bulet, embun. Udah bulat gembun wah. Enggak lah kalau embun Kalau mah. embun mah udah enggak lah. Udah belajar lah harusnya. Xiaomi. Iya. Mungkin kan. Nah, yang menarik ya dari fenomena Xiaomi 15T Pro ini tidak ada namanya Redmi K80e. Oh Artinya, iya. Xiaomi 15T ini masih goib, masih kosong nih, Masih belum gelap. tentu ada. Belum tentu ada. Yes. Pertanyaannya nih, 15T ini masuk atau adanya 15T Ultra? Ada kemungkinan ultra kah ya? Soalnya kan gak ada yang nyadar tuh F7 Ultra tiba-tiba muncul. Iya juga sih. Iya kan? Ini gue ngeri nih. Kalau tiba-tiba ada 15T Ultra, sudah bisa dipastikan Xiaomi 16 harganya 15 juta. 14T itu speknya apa sih? 14T 8 enggak 14T. 14T 9.300 plus. itu yang Pro. Oh 14T biasa 8.300. Bisa jadi yang Pro-nya jadi 8.000. Ya sih. Gak tahu. Jadi tekanannya ada dua kan. Tapi sejauh ini dari bulan Juni kemarin ya dari bulan lalu, dari tahun lalu bahkan K80e itu belum muncul. Artinya 15T ini masih gelap nih. Iya sih, benar sih. Agak ngeri kalau tiba-tiba ada namanya Xiaomi 15T Ultra dengan housing kamera yang bulat begitu tuh. Seperti obat ya. Entah apa yang dilakukan sama Xiaomi ini. Kira-kira lagi nyatu bagaimana tuh lihat desainnya. Gak ada yang tahu gitu ya. Mungkin memang kalau lagi-lagi kan kayak F7 Ultra aja nih. Pokok F7 Ultra kita kritik habis-habisan, maksudnya lu secara gaming juga belum full banget gitu. Benar. Kan. Desainnya juga desain gak 10 juta. Iya. Ya kan? Ya apa jualannya gitu. Nah, Benar. 15T ini kalau misalnya ada yang Ultra, harganya mirip kayak Xiaomi 14. Enggak. Ultra tuh harus ada periskop. Berarti nggak mungkin bulat. Kecuali bulatnya kayak Ultra. Ya, bisa juga periskop bulat, lu lupa X8 Pro. Iya, tapi kan harus gede. Kalau itu kan Berarti kecil. makin gede bulatannya. Ini kan lagi-lagi teori. Teori aja. Tapi semoga nggak ada yang Ultra. Karena menurut gue kalau ada Ultra agak kacau. Iya, Xiaomi 15 gimana? Dari ntar? pricing sudah pasti Iya. dia nempel ke Xiaomi 15. Iya. Yang artinya lagi Xiaomi 16 harganya akan melonjak tinggi. At least harganya 14 juta. Wah, 13.99. tapi mungkin aja karena Oppo, Vivo bisa. Itu Oppo mau Vivo. Tolong ya. Mohon maaf aja nih. Kita kan Siapa juga- tahu? Iya ya. Siapa tahu? Ya good luck lah Xiaomi ya. Tapi yang jelas sih kita akan menunggu lah untuk 15T. Siapa tahu kan. Dulu kan emang renderannya 4. Lu inget gak nih? Kita kalau balik ke 14T. Renderannya kan najis banget. Emang iya sih. Gue pas kemarin liat. Hah? Gitu jelek banget. Cuma pas dipegang Oh, pengen tahu. najis aja. Enggak lah, nggak sejelek itu lah. Gak sejelek itu. Tapi ya udah gitu sebenarnya. Oh, yuk, masih better gitu, kita yang dipegang. Nah ini kita pengen lihat aja saat dipegang ntar gimana. Iya. Bakal ngalahin Semoga. ini nggak? Bisa ngalahin ini nggak ya di sini ya? Nggak mungkin Enggak sih. sih. Itu enggak sih. Ini udah jelas. Ini Desain yang udah staple lah itu ya, udah jelas. harusnya Xiaomi itu melihat dari Oppo kalau ngomongin desain ya. Iya sih. Simple, slick. Tapi kan ini satu buat tone. Redmi Note. Jelas tuh. Yaudah lah ya. Kita lanjut ke Realme. Nah, Realme dulu ya. Ini Realme Realme udah mulai ada ini lagi ya. pergerakan ya akhirnya ya. Karena sudah lama mereka Realme 14. 15 Pro udah gitu doang. Udah gitu doang. Nggak ada yang lain. 14 Pro ada nggak ada? 14 doang ya? 15 doang. Nah ini ada 14 kira-kira 5G. 15 Pro nih. Pakai 7 Gen 4. 7 Gen 4 ini yang terbaru dan seingat gua 7 Gen 3 ke 7 Gen 4 ini lumayan signifikan nih. Benar. Ngomongin efisiensi sama performance ini disebut 200 kali performance AI. Realme ya. Iya udah gitu 3 detik lebih cepat launch time-nya. Yes. Ya udahlah ya. Hah, 3 detik. Cepet Banget. amat, berarti sebelumnya nge-lag banget dong. Iya sebelumnya nge-lag banget dong ya. 3 Cuman ya itu ya. detik kali. Ini lumayan tipis ya itu 7 mm dan juga tapi baterai gede nih di 7000. Nah, 7.000 nih menarik nih. era baterai ini lagi-lagi naik nih di 7000 gitu ya. Yes. Lagi-lagi bakal di push terus. Dan tipis Dan tipis juga 7,69. nits ya, dia mereka menjual di 4D curve nits ya 6500. Terang. Terang gitu.
Jadi lu daripada lu beli softbox kayak gini kan buat syuting, Pakai Realme aja Realme banyak. aja lu gini tuh. Nah, 6500 nits tuh, pas ya. 144 Hz ya, tapi ya udahlah ya. Sisanya sih standar-standar aja. Cuman menurut gue nih mungkin harusnya menjadi salah satu penyelamat Realme sih. Karena menurut gue Realme di Pro Series dari tahun lalu udah menarik. Bagus emang. Ketika dia bawa tele itu ganggu Oh. Xiaomi banget tuh. Redmi Note yang dipuja-puja tiba-tiba, loh kok nggak ada telenya? Itu dia. Tapi uniknya di sini dia nggak jualan kamera ya. Maksudnya kamera update revealing Yes. soon. Dia ini kelihatannya tuh ngejualnya lebih stylish, Yes. lebih ke all rounder gitu. Emang nggak ada identitas ya. Tiba-tiba nggak mau jual lagi. Iya. Kemarin kamera loh. Kemarin kamera bener. Jadi 14 gaya. gaming. Iya, 14 gaming. Udah bener tuh. Jadi number yang gaming, yang pro-nya tuh kamera. Iya. Identitasnya makin hilang lagi di sini. Ya itulah Realme. Itu dia. Iya, dia kayaknya cuma emang mau rusuhin Xiaomi doang. Dan desainnya sih Redmi Note banget kali ini ya. Tapi oke lah. Redmi-nya udah gitu Redmi Note 12 lagi. Iya. Kacau ya. Ini ada apa nih HP-HP Cina nih ya? Desainnya kok jadi downgrade gini pada ya? Tahun ini kacau balau ya. Desain yang better sekarang cuman Oppo sama Vivo doang anjir gue liat. Apa ini desain begini nih? Udah ya. Udah gitu jadi tuh dia Redmi Note tapi dikasih kayak ininya Kayak silk gitu ya. bukan sih keramik. Oh iya. Iya, keramik gitu ya. Jadi bukan keramik, kerak doang. Ya udahlah ya. Ya, Ya, tapi ini gue mah. kaget sih kenapa dia perlu banget keluarin 144 Hz refresh rate. Karena didorong Transsion. Bisa jadi sih. Transsion tuh gila tuh 144 nih ya. 144 Hz Transsion itu kepake cuma di setting. Cuma lu buka setting doang udah. Sisanya kagak kebuka. Gak kebuka. Gua gak tahu sih apa udah ya. Tuh gue salah lagi. Soalnya kita gak ngetes semuanya kan. Maksudnya gak tes game. Di game apa juga 144 Hz anjir. Malah Supaya survive anjing. Iya, kalau enggak Jalan. ya udah paling gede kan 120 ya. Ya udahlah kita lanjut dari Realme ke judul hari ini itu Samsung. Samsung. Ini Samsung kemarin mengeluarkan Fold 7 dan Flip 7. Kita kira jelek ternyata tidak ya. Gue udah menunggu jelek. Wah, pasti jelek nih Fold Samsung nih. Jelek ternyata. Jelek baterai doang. Iya, baterai doang karena di sini kita ngomongin kalau baterai ini sudah kacau balau ya. Lu kalau tahu iPhone 17 itu udah ngeluarin leak. Iya. Yang Pro-nya baterai 5000. Ini udah iPhone nih. Iya. Kok lu bisa Fold yang punya dua badan gede gaban, Masih kecil. baterainya 4300. Kita ngomongin ketipisannya, ini ketipisannya tiba-tiba mirip dengan N5 di. Bahkan lebih tipis. Bahkan lebih tipis. Karena baterai tipis. Iya betul. Karena baterai kosong. Ketipis kosong. Tau gak sih, gue tuh sebelah gitu. Ini lebih tipis loh dari Vivo sama Oppo. Wih, kok bisa ya? Awalnya gue mikir. Gue gak kepikiran, lupa gue. Ternyata Keren baterainya yang juga. tipis. Baterainya. Iya, jangankan baterai yang tipis di. Pen aja udah nggak ada. Itu Itu dia. dia. Kalau di Samsung itu pen hilang, nggak apa-apa. Hmm. Default ini menurut gua agak-agak aneh sih sebenarnya. Gak support loh sebenarnya. Bukan hilang dong, gak support. Jadi Ih. bener-bener gak ada gitu. Ya, Gak, kayaknya dia nonton lu di si bosnya nih. Oh iya. Aldi bener juga nih orang. Yang pakai pen paling berapa gitu kan. Iya. Hilangin ah. Yang pakai pen tuh yang nggak punya Samsung. Iya, itu. Yang kalau gitu, Yang punya pas Samsung. pinjam kan, pas pinjam. Oh, Wah, cobain keren nih, pen, ah. keren nih. Yang punya mah gak pernah. Samsung luar biasa. Z Fold 7 dengan harga yang luar biasa juga. Z Fold 7 dengan Flip 7 ini naiknya luar biasa nih. Itu Misalnya kita ngomongin 12256 aja ini 28,5 juta. 28 juta. Walaupun Naik. memang kalau lu beli PO nih agak worth it. double storage, double storage. kan dan Lu- potongan harga lainnya. Iya, dapat di harga 32 juta lah gitu. Z Flip juga dari 15 juta tiba-tiba loncat 3 juta jadi 18 juta. Itu dia sih. Gila ya. Z Flip walaupun memang kalau lu ngomongin bagus-bagusan ini salah satu yang sulit dikritik dari Fold dan Flip ya. Pertama dari One UI. One UI-nya naik ke 8. One UI 8, Iya. Android 16. Itu dia. Gila. Lu mau tau gak kenapa? Jadi kalau misalnya lu adalah orang user Fold dan lu gak pengen beli, gak mau rugi banget, lu beli tahun depan masih worth it, Cok. Itu dia sih benar. Benar. Masih bagus. Harga udah pasti turun, ya kan? Mm-mm. Ini kan harga kayak percobaan itu jatuhnya kan. Harga udah pasti turun gitu. Jadi kayak dan update-nya ini 7 kali Android dan 7 kali
7 tahun security patch nih. Di situ Itu nggak ada yang punya tuh. Iya. Walaupun ada yang nanya lagi kan, pas 7 tahun update Greenland yang keberapa anjing? Pertanyaannya gila banget. Vault ini belum ada Greenland sih sejauh ini ya. Volt nggak ada kan? Karena Pada memang- langsung hitam tengahnya dulu. Kalau dulu. Sekarang udah lebih bagus. Sekarang bagus kan? Itunya. Bagus. Cincinnya bagus sekarang. Ininya bagus, Chrisnya bagus. Kecuali Flip ya. Flip ini gue liat Chrisnya ini masih Masih kerasa. sama gitu. Karena emang dia dari segi mekanismenya nggak kelihatan ada upgrade sih. Maksudnya nggak di ini banget gitu loh. Nggak kayak Volt. Nggak di spotlight. benerin lah Iya. gitu ya. Ha-ha. Lalu tapi tadi gue mention juga Flip ya. Flip ini juga menarik banget karena layarnya Makin full. makin full. Ini mirip sama Razer 60 Ultra Iya, memimix. yang baru mulai ya. Sama Mimix benar, Iya. Mimix 2 singkat. Iya. Mimix 2 Flip ya, gue lupa. Sama-sama pakai 8 Elite gitu ya. Sudah pasti kalau ngomongin harga udah pasti paling murah Xiaomi lah Yes. gitu. Kalau ngomongin agak lebih edgy dikit ke Motorola. Yes. Cuman kalau lu mau profesional Samsung. Samsung udah pasti. Soalnya di ranah Fold dan Flip ini emang sulit untuk dimendang-mendingin. Tapi gue kaget loh kenapa Samsung Flip-nya nggak dibikin tipis juga ya. Yes. Malah bisa ya. Malah dia milih sebenarnya kan lo Soalnya pakai Exynos, Cok. Panas banget. ya kan seenggaknya area yang lo pegang nggak panas. Oh iya, Ada di iya. atas doang. Atasnya doang layar. Iya. Kayak ini Xiaomi Mix dulu. Panas banget itu layar kacau aja. Cuman ya udah lah ya. Tapi nah, ngomongin Fold juga gue balik ke Fold lagi. Fold ini juga salah satu yang mendengarkan orang gitu. Selain tipisnya juga dia lebarnya saat ditutup itu mirip kayak HP beneran. Bener. Dulu kan katanya tipisnya Kalau itu kecil. udah satu tangan gitu. Iya. Kayak, wah. Bilang aja gengsi. Nyata ikutan juga ya. Akhirnya ikutan juga. Sadar. Gitu ya. Walaupun tetap lebih ramping sedikit dibanding yang Sebenarnya gue tahu sih alasan kenapa digedein. Biar masuk ke drama lebih bagus. Ya kan, drakor kan wajib pakai Samsung bro. betul. Gak boleh Tapi iPhone. ketika gedenya mirip dikira pakai Oppo. Jadi dia agak dikecilin dikit. Iya. Jadi ramping banget. Masih ramping. Gitu, ya. Ya itulah kira-kira dari Fold dan Flip, dan kita ini berdua setuju kali ini Fold dan Flip paling worth it yang bisa dibeli sih. Bener sih, bagus banget. Gila, soalnya perubahannya lu nih ya, bahkan nih kalau lu punya Z Fold 6 nih, lu beli ke-7 nih Itu worth it. worth it, gila. Worth it banget. Bagus banget nih, tahun ini sulit dicela lah. Itu dia. Sulit ya. Saat bagus gua kesel jadi gak bisa dikata-katain lagi. Cuman baterai doang, baterai tapi kayak ya udah gak sih? Ya udah sebenarnya sih. Paling optimize lagi, dan biasanya Fold dan Flip itu tidak akan dikencengin gitu seinget gua. Iya. Antara Biar gak panas limitasi, juga iya. lah. Entar limitasi atau apa boleh. Soalnya kalau dikencengin 8 Elite bos Wah gila. sama Exynos 2500 di baterai 4200 dia buka Excel kok habis. Baru buka setengah baterai gitu ya. Enggak lah gitu. Tapi gue penasaran sih sama Exynos 2500 baru itu doang kan ya? Yes. Nggak ada lain. Exynos 2500 sih gue kepo banget. Nanti kita bakal bahas gak sih harusnya. Nggak tahu ya. Pengen gak pengen sih. Karena kita gak punya barang. Iya. Satu lagi yang menarik adalah sebenarnya kemarin tuh nyelip Z Flip 7 FE. Itu. Ini adalah salah satu flip yang menurut gue baru. Nah ini penyakitnya nih. FE ini menurut gue tidak worth it sih. Emang beneran dijual ya? Tapi baru US. Baru Ingat US, gua, baru iya. US doang. Karena percobaan kali ya. Iya. FE ini alias Fan Edition dijual seingat gua harganya mirip sama Flip 6. Yang dimana desainnya mirip Flip 6. Cuman perbedaannya ada di Exynosnya. Mungkin kalau dia mau bikin percobaan bedain Exynos sama Snapdragon bisa tuh. Bisa sih. Ya mungkin dia pakai FE ini kayaknya sih sebenarnya tuh buat kayak ngelompatin harga aja ya. Betul. Decoy aja Betul sih. betul. Karena kalau misalnya kita andai-andai ya, FE masuk Indo. Iya. Harga 15 juta. Mm-mm. Ya nggak jualan, Bos. Udah pasti nggak jualan. Apalagi kalau FE ini ternyata worth it-nya di berapa? Karena kan Exynos 2500 ya, nggak mungkin 13 juta, yakin gua. 15 juta pasti. 15 juta. At least 15 juta. Harga normal dulu. Ya, ya nggak akan jualan gitu. Cuman ya lagi-lagi memang inilah pasar Fold dan Flip selain dari OS-nya, software-nya juga paling beres gitu. Benar. Kita udah nyobain beberapa HP Cina kayak Oppo lah. Oppo tuh masih belum lah. Belum bisa setara Samsung tapi udah bagus juga. Udah bagus juga gitu. Cuman ya buka IG bikin story nge-lag aja, bukan ngebug aja kayak kenapa lo harus melakukan kesalahan yang sama dari N3 di N5 gitu. Di N3 di fix, di N5 kejadian lagi. Berarti kan ada yang salah dengan R&D-nya nih. Makanya Harusnya dipecat-pecatin palanya nih, ya. Digampar-gamparin tuh. Kerja yang bener lo gitu. Harusnya gitu ya. Cuman ya udahlah. Kira-kira gitu aja sih beritanya kali ini, Di. Iya. Mending kita masuk ke Pak Acul Abdul.
Handful of the Week. Kita ambil satu aja karena langsung kita baca komen teman-teman aja. Oh gitu ya. Alright. Gimik wajah, gue lihat nih. Ini ngatain gue Boti ya? Gimik aja sama. Iya, AF 2000 ini gue ngelihat juga akunnya nih. Baru netes akunnya. Jadi kalau ada yang nanya, kira-kira ada yang sebel gak? Sama Nyante ada. Jadi kadang-kadang tuh gue perhatiin tuh Nyante beberapa kali kayak dikirimkan pasukan gitu. Ya udah lah ya. Ada pesan bodrek ya. Iya, dan gini-gini presentasi soal apa susah dicerna orang kota. Orang kota tuh nggak akan nulis dirinya orang kota sih AF 2000 ya, dengan foto yang apa nih lagi mikir. Ya fotonya tuh lagi mikir gini ya. Ngambilnya itu biasanya kalau lu zoom out nih ada tulisannya tuh. Aduh gue lupa. Tulisannya. Hah? Kalau foto biasanya foto dari luar tuh ada Shutterstock. Shutterstock anjir. Ya ini ya. Sungguh kocak kayak orang kampung kok pantas ditayangin di YouTube gitu. AF 2000. Tapi kalau lu ngomongin gue Boti salah ya. Emang gue ada begini-gini ya. Kecuali kemarin kayak bagus nih say gitu baru kan. Itu Boti. Ya kan lu hybrid. Itu panggilan. Kalau mau jadi apa bisa, asal cocok mah cocok ya. Cocok aja. Ya udahlah, kita mendingan ngambil komen yang orang lah. Kalau komen begini tuh nih percayalah ya kalau lu nonton sampai akhir gitu ya. Komen begini tuh kalau misalnya ke gua, biasanya kan ke gua tuh. Gua tidak peduli. Ya udah aja itu ya. Pertama tidak penting, kedua gua enggak kenal. Ya udah jadinya. Ya, kemarin juga banyak komen karena kan list harga ya gitu ya. Guys, mungkin itu aja untuk Pego Teknologi kita week ini. Ya. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita dan minggu depan semoga waktunya bisa lebih tepat lah ya. Dan untuk live jangan lupa untuk subscribe dan juga nonton join gitu. Join member biar bisa nonton replaynya yang tanpa cut. Iya, tanpa cut dan juga kayak orang-orang ganteng kayak Bipsi sama Purasini. Purasina tuh. Lihat tuh, Bipsi Purasina ini ganteng pasti orangnya. Nomor 1 warna hijau ada badge-nya di. Pasti makannya sehat nih di rumah nih. Tidak mungkin dia makan nasi uduk pakai mie kayak Aldira. Yaudah guys, sampai jumpa minggu depan.